Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menemui pengalaman yang mengubah cara kita melihat dunia. Begitu pula dengan fenomena yang dikenal sebagai culture shock, suatu proses psikologis dan sosial yang seringkali dialami oleh individu saat beradaptasi dengan budaya baru. Perjalanan ini dimulai dengan sebuah pepatah kuno, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sebab kalimat singkat itu menyampaikan pentingnya saling menghargai untuk kehidupan sosial dan lingkungan. Inilah kisah perjalanan mereka tentang bagaimana mereka menempuh segala kesulitan demi pendidikan. Karena bagi mereka, perbedaan bukanlah penghalang, namun kekuatan untuk terus tumbuh dan bermakna. Hai, nama aku Kanuka. Jadi sekarang aku tinggalnya di China, tepatnya di kota Nanjing. Halo, perkenalkan nama saya Arsil Lara untuk aku. Saya berkuliah di University of Padua di Padova, Italy. Culture shock merupakan proses yang melibatkan emosi, persepsi, dan adaptasi terhadap lingkungan budaya yang baru. Tahap awal ditandai dengan perasaan euforia atau kegembiraan terhadap keunikan budaya yang baru. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran akan perbedaan yang mendalam antara budaya asli dan budaya baru yang memicu perasaan kecemasan dan ketidaknyamanan. Jadi kayaknya sih pertama-tama tuh yang paling kayak agak berbeda dari Indonesia. Yang pertama, di sana itu lebih sedikit orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi agak susah untuk komunikasi sama mereka, walaupun misalnya kita udah tahu beberapa kata dalam bahasa Mandarin, tapi karena ada perbedaan dari kayak bahasa yang biasa kita pelajari di sekolah dan juga di kehidupan sehari-hari, jadi itu agak susah. Jadi culture shock terbesar yang saya alami di Italia yaitu opening hours-nya atau jam buka. Opening hours-nya di Italia dan di Indonesia itu sangat berbeda. Di Indonesia itu bukanya dari pagi atau siang sampai malam, sedangkan di Italia itu restoran cenderung atau toko-toko cenderung tutup pada jam 1 siang sampai jam 3 sore. Tetapi, melalui tantangan tersebut, kita belajar menyesuaikan diri untuk menerima perbedaan budaya dan mencari cara untuk bersatu dalam keberagaman. Kayaknya menurut aku yang paling besar itu adalah aku kangen banget sama makanan Indonesia. Karena di kota aku, yaitu di Nanjing, itu nggak ada restoran Indonesia. Jadi kita tuh sering banget craving sama makanan-makanan Indonesia kayak nasi padang, pempek, dan lain-lainnya. Terus cara mengatasinya ya biasanya kita masak atau enggak kita pergi ke restoran Thailand karena kan masih mirip-mirip ya. Ataupun ada juga kadang-kadang kayak di Taobao-nya juga kadang-kadang ada. Aspek dari budaya Indonesia yang saya rindukan yaitu tentunya tidak lari dari makanan. Jadi orang Indonesia di sini cenderung membuat makanannya lebih ke arah pedas, sementara di Italia menggunakan bahan-bahan seperti keju, tomat, dan tidak cocok di lidah saya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya sebelum berangkat ke Italia biasanya membawa bumbu-bumbu Indonesia terlebih dahulu seperti bumbu instan, bumbu cabai, dan lain-lain. Dan juga ada beberapa alternatif lain di Italia seperti adanya Asian Store yang bisa kita bisa membeli bumbu-bumbu Asia dari Asian Store tersebut, dan contohnya yaitu chili oil ataupun bawang goreng yang bisa mengatasi rasa kangen kita di sana. Hingga akhirnya tahap adaptasi, di mana kita telah sepenuhnya menemukan keseimbangan dan pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman budaya di sekitar kita. Kalau menurut aku untuk teman-teman semua yang ingin kuliah atau menetap di luar negeri, salah satu hal yang penting itu adalah bahasa. Jadi make sure kalian ini udah tahu dulu beberapa bahasa, beberapa kosakata dari bahasa tempat kalian tinggal, dan juga banyak-banyak research tentang hal apa aja sih yang ada di kota tempat kalian tinggal ataupun negara, dan juga banyak-banyak cari-cari hal-hal yang sekiranya nggak ada di sana, jadi kalian bisa prepare dulu.
saran untuk orang yang mau pergi ke luar negeri, cara beradaptasi yaitu dengan melakukan riset terlebih dahulu, riset mengenai budaya mereka, apa yang berbeda dari budaya mereka dan budaya kita orang Indonesia, dan juga riset mengenai transportasi, gaya hidup mereka untuk memudahkan nanti ketika kalian berada di sana. Itulah kisah mereka. Hidup memang butuh perjuangan dan pengorbanan dalam melawan segala perbedaan dan keterbatasan. Semoga segala sesuatu yang terjadi dapat mendewasakan dalam proses kehidupan, dan hal yang baru menjadikan bertambah luasnya pengetahuan. Culture shock mungkin sulit untuk dihadapi, tetapi dengan tekad untuk terbuka terhadap pengalaman baru, kita dapat menjalani perubahan tersebut dengan penuh kebijaksanaan. Dengan mengakhiri perjalanan ini, kita menyadari bahwa culture shock merupakan bagian dari eksplorasi dunia dan pertumbuhan pribadi. Melalui pemahaman dan pengalaman berharga ini, kita dapat melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka, belajar untuk menghargai perbedaan, mengembangkan toleransi, dan merasakan keindahan serta keberagaman yang ada di sekitar kita.